Salam dari HKBP Kernolong, HKBP tertua di Pulau Jawa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sebelum kita memasuki peraduan malam, marilah kita mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan atas kehidupan yang Kau berikan bagi kami. Engkau sertai langkah kami sepanjang satu hari ini. Dalam setiap tugas dan tanggung jawab kami boleh mengerjakannya sepanjang satu hari ini. Berkati Tuhan agar menjadi sukacita bagi kami dan kemuliaan bagi nama-Mu saja. Malam ini Tuhan, sebelum kami membaringkan diri dalam tempat tidur kami, berkati kami Tuhan, dan kami juga mau mendengarkan firman-Mu. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan bagi kita pada malam hari ini sesuai bacaan malam dalam Almanak HKBP yang tertulis dalam Injil Yohanes 13 ayat 31 hingga 35 dan ayat pembimbing renungan ayat 34. Demikian firman Tuhan. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Demikian firman Tuhan. Perintah baru. Sahabat renungan malam Shalom, berbicara tentang hal yang baru, artinya sesuatu yang belum pernah ada sebelumnya. Sesuatu yang baru, sesuatu yang belum pernah didengar dan belum pernah terjadi. Biasanya tentang hal yang baru itu membuat orang penasaran dan bertanya-tanya, apa itu yang baru? Sesuatu yang baru tentu disenangi, disukai setiap orang. Misalnya baju baru, sepatu baru, rumah baru, mobil baru, dan lain sebagainya yang dianggap baru dan menarik dan tidak membosankan. Dalam renungan malam ini, Yesus memberi perintah baru. Sesuatu yang baru di sini bukanlah pengertian yang lahiriah, seperti baju baru, sepatu baru, rumah baru, atau mobil baru. Namun yang dimaksud Tuhan Yesus adalah hal yang baru, yang bersifat rohani, atau pengalaman rohani yang tetap menjadi baru dan tidak kehilangan daya tarik. Perintah ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari pesan-pesan Yesus kepada murid-muridnya atau para pengikutnya sebelum Tuhan Yesus pergi dari antara mereka. Yesus tahu dan Dia mengajak para murid untuk menyadarinya bahwa tidak selamanya Dia berada di dunia ini bersama dengan murid-muridnya. Dia harus pergi dan mereka, murid-murid, tidak bisa pergi saat ini ke tempat kemana Dia pergi. Namun kelak mereka pun menuju ke sana. Tampaknya di sini Yesus berbicara tentang perjalanan berat yang akan Ia tempuh menuju kayu salib. Perjalanan yang penuh penderitaan atau disebut Via Dolorosa, jalan salib, dan pada akhirnya menuju kepada kemuliaan Allah. Perintah baru itu adalah supaya kamu saling mengasihi seperti aku mengasihi kamu. Sebenarnya tidak ada yang baru sama sekali dengan perintah ini untuk saling mengasihi. Sebab sejak zaman perjanjian lama juga atau bangsa Israel sudah diperintahkan
untuk hidup saling mengasihi. Hampir tidak ada orang yang tidak mengenal perintah ini. Bahkan orang-orang yang tidak begitu aktif di gereja pun mengetahui perintah ini. Jadi, apakah yang baru di sini? Perintah baru saling mengasihi harus menjadi suatu penghayatan yang benar-benar baru, tidak bosan atau tidak menganggapnya biasa-biasa saja, namun terus-menerus dilakukan secara berulang-ulang. Merasakan dan memahami itu adalah sesuatu yang baru hari demi hari. Mengasihi mereka yang mengasihi kita, yang mendukung atau membantu kita, dapat dilakukan oleh siapapun. Mengasihi mereka yang memiliki hubungan erat, hubungan dekat dengan kita, merupakan sesuatu yang mudah dilakukan. Mengasihi sesama pada masa-masa senang juga sudah lumrah dan hal biasa dilakukan. Mengasihi sesama dengan kata-kata atau kalimat-kalimat yang menyenangkan juga tidak sulit untuk dilakukan. Tetapi, apakah mengasihi seperti ini sudah cukup? Tentu tidak. Yesus menghendaki para murid-Nya untuk saling mengasihi melampaui standar umum dunia. Mengapa? Sebab dengan saling mengasihi seperti yang dimaksud oleh Tuhan Yesus dalam teks ini, dunia akan mengenal identitas mereka sebagai murid-murid Yesus melalui tindakan mereka, dan kemudian dunia akan memuliakan Allah. Jadi, hal mengasihi bukan sekadar persoalan emosional atau perasaan, melainkan suatu tindakan nyata antara satu terhadap yang lain, dan itu merupakan perintah yang sebaiknya dilakukan. Sahabat Renungan Malam Shalom, kasih yang melampaui standar umum dunia di sini adalah seperti kasih yang telah ditunjukkan oleh Yesus kepada murid-murid-Nya. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Dan ini harus diikuti. Yesus telah memberikan teladan pelayanan yang penuh kerendahan hati, dan itulah kasih. Dan wujud puncak dari kasih itu adalah ketika Yesus mengorbankan dirinya. Puncak dari kasih itu adalah pengorbanan Yesus untuk sahabat-sahabatnya. Dikatakan dalam firman Tuhan, tidak ada kasih yang lebih besar daripada kasih seorang yang memberikan nyawanya untuk sahabat-sahabatnya. Bahkan kasih Yesus berlaku untuk mereka yang telah mengkhianati atau menyangkalnya. Yesus tetap mengasihi bahkan ketika dia dikhianati sekalipun. Inti dari mengasihi adalah pemberian atau penyerahan diri sepenuhnya untuk saling mengasihi, saling melayani, dan berkorban. Itulah perintah baru yang dimaksud di sini. Dengan kasih seperti ini, dunia akan tahu bahwa mereka adalah murid-murid Yesus. Dan pada akhirnya Allah dimuliakan. Ini jugalah yang disebut mengasihi untuk memuliakan Allah.
Sahabat renungan malam Shalom, Yesus memerintahkan kita juga untuk saling mengasihi. Mengasihi tanpa pamrih, mengasihi dengan tidak menyakiti sesama, mengasihi bahkan ketika dikhianati sekalipun. Untuk apa? Ya, untuk kemuliaan Allah saja. Dunia semakin mengenal kita sebagai pengikut Kristus dan memuliakan Allah karena kasih yang kita nyatakan di dunia ini. Maka pertanyaan bagi kita pada saat ini adalah, apakah kasih yang kita lakukan sejauh ini dimotivasi dan dimaksudkan untuk kemuliaan Allah, atau secara terselubung hanya untuk kemuliaan diri sendiri? Biarlah kita melakukan perintah baru itu untuk kemuliaan Allah saja. Mari kita hidup meneladani Tuhan Yesus, saling mengasihi sesama yang lain untuk kemuliaan Allah saja. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu, renungan yang kami dengarkan pada malam hari ini. Perintah baru yang Kau berikan bagi kami, supaya kami senantiasa hari demi hari untuk hidup di dalam kasih, mengasihi sesama kami, seperti teladan yang Kau berikan kepada kami, karena Engkau telah terlebih dahulu mengasihi kami, memberikan teladan yang baik, supaya setiap orang yang mengasihi juga turut mengikuti teladan-Mu untuk kemuliaan Allah saja. Bapa di sorga, malam ini kami akan membaringkan diri di tempat tidur kami. Sepanjang malam ini Tuhan, berkati tubuh, jiwa, dan roh kami. Jaga kami Tuhan hingga di esok pagi. Bangunkan kami agar kami boleh melanjutkan segala aktivitas kami. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa, dan persekutuan dengan Roh Kudus menyertai kita malam ini sampai selama-lamanya. Amin.